Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki perempuan, wajib fardu ain. Soalnya tadi malam juga ada istilah baru, Bang. Aku sampai ketawa, sampai nyembur itu. Lagi minum kopi sampai kesembur. Kalau dulu kan pernah aku bilang anak buahku Islam KTP, udah pernah kan dulu kan, ingat nggak? Iya. Tadi malam ada istilah baru lagi, teman saya yang dokter itu, Pak dokter itu. Dia bukan ribut sih, jadi dia jengkel sama saudaranya, sepupunya. Sampai dia bilang, saudara gua mah Jim, bukan Islam, dia mah Islam-Islaman. Islam-Islaman gua lagi nyembur. Padahal itu mereka turunan Yaman loh. Sampai bilang, ya dua-duanya, ya tiga-tiganya tuh turunan Yaman semua. Ya maksudnya kalau Yaman kan, istilahnya larilah, bukan ini gitu ya. Saudara gua mah, lu jangan bilang saudara gua Islam, saudara gua mah kata dia tuh, saudara gua mah Islam-Islaman, ngerti kagak cina yang urusan gitu cina. Asal ngomong aja cina gitu. Kan karena banyak orang awam gitu loh Bang. Kan ya, maksudnya kalau model level abang atau teman-teman yang lain sih ngerti kan detailnya gini gitu kan. Kalau yang awam-awam kan repot juga mereka. Tapi tanggung jawabnya juga berat, Jim. Orang semakin berilmu tuh kadang kita tanpa sadar halus banget cobaannya. Sampai di titik kita kayaknya takut ditinggalkan orang. Itu namanya berhala-berhala diri itu, Jim. Kita takut pamor, kita runtuh apa segala macam. Padahal kan nggak boleh gitu. Makanya itu sering kali gue selalu diingatkan dari pertanyaan-pertanyaan, ya Allah, orang saya niatnya lillahi ta'ala. Dan saya nggak butuh apapun, ya Allah, kuatkan hati, kasih inayah supaya tulus lillahi ta'ala. Karena saya ngalamin pada saat itu, saya nggak tahu, on, beleng-beleng, dongo, saya nggak ngerti itu kayaknya susahnya kayak gimana, jadi orang nggak ngerti. Kadang kan gue bilang, Jim, ketika ada santri bilang, oh doain Satanafi, cuman punya satu. Itu tertolak tuh sama ribuan jutaan wanita-wanita yang pengen punya suami, arti agama, betul nggak Jim? Iya, saya tahu itu. Tapi kan udah ada tertolong lagi. Ada yang kemarin bilang, Bang Hanafi sholat duluan, semoga cepat dapat jodoh. Banyak doa sesama murid juga tuh. Iya, dan itu bahayanya Jim, kalau kita itu kan dulu ngobrol sama teman-teman, kan ada perkumpulan Jim, kalau kayak semacam organisasi seperti poligami ada. Kayak gimana coba? Seorang ulama, teman-teman tahu lah orangnya. Jimmy deket banget sama daerah Jimmy itu, ulama ini. Dulu itu luar biasa, dari mulai zamannya Zainuddin MZ, betul nggak Jim? Tiba-tiba ada ulama ini, AA ini, coba hancurnya itu gara-gara poligami, betul nggak? Oh Jim? Iya, tahu. Pemilik saya mal banget itu. Bukan selingkuh itu. Bukan. Sempat ditinggalin. Salah satu idola saya dia. Ya. Pemilik DT dia. Dan itu jahatnya media sosial. Digiring untuk menghancurkan orang yang udah berpuluh-puluh tahun kan. Dibangun. Iya. Usaha runtuh, bisnis runtuh, semua runtuh. Saingan juga sih Bang. Kalau saya pikir ada persaingan juga. Karena beliau kan memang udah tenar banget daerah-daerah sini ya. Makanya itulah, siapa sih yang nggak pengen kita ini, ya semua lah orang pengen punya pendamping yang mengerti khususnya dunia dan akhirat. Siapa yang nggak pengen? Kan gitu. Nah pertanyaannya Bang, kalau di Komal sini, kebetulan kan punya abang nih, punya Bang Hanafi nih, bisa nanya lah, kalau nggak misalkan ke Ustadz Miftah. Nah kalau orang-orang awam yang nggak main TikTok nih, teman-teman muslim yang awam nih, untuk menanyakan sesuatu mengenai, soalnya kan saya pernah ikut ngerasain, ikut campur juga kayak model urusan pembagian harta waris, pembagian gonogini. Nah mereka itu kadang-kadang nanyanya ke siapa gitu, yang harusnya, yang tepatnya gitu. Ada, kalau di KUA itu Jim, KUA itu ya Kementerian Agama yang menikahkan itu pasti ada bagian tentang ahli waris, ada di situ. Di Kementerian Agama itu ada, ya, yang namanya kalau di dalam pondok itu kan ada pembagian ahli waris, nanti dipelajari, nanti di KUA itu ada untuk pembagian warisan itu, ya, faraid
Nanyanya di situ. Pembagian harta waris dalam Islam itu dipelajari secara mendalam, baik di pesantren, ilmu waris atau faraid, lingkungan masyarakat, dan instansi pemerintah seperti ada kantor urusan agama. Nah itu nanti di situ yang mengatur. Itu Jim. Ada bagiannya kita Jim. Di Indonesia itu udah luar biasa ada pembagiannya. Nanti ada Jim konsep dasar pembagian ahli waris itu ada. Nanti kalau umpama kita kan nggak main langsung bagian, enggak. Dalam hukum Islam sebelum harta dibagikan, harta tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Untuk apa dibersihkan? Membayar biaya pengurusan jenazahnya dulu, kan gitu Jim. Ya toh? Terus apalagi lunasin utang pewaris dulu, punya utang nggak dia? Kan gitu. Iya. Terus lihat juga ada wasiat nggak? Nah wasiat tuh harus maksimal 1/3 dari harta, nggak boleh lebih. Gitu loh. Setelah kewajiban tersebut selesai, harta dibagi kepada ahli waris yang berhak. Nah bagian masing-masing telah ditetapkan. Contoh ada istri atau janda mendapat 1/4 jika tidak ada anak. 1/4 kalau nggak ada anak. Atau ada anak. Terus suami umpama meninggal istri nih atau duda mendapatnya setengah jika tidak ada anak. Kalau nggak ada anak nih, istrinya meninggal nih kaya raya, dapat setengah dia. Kalau nggak ada anak-anak, kalau nggak ada anak. Atau 1/4 kalau ada anak. Terus anak perempuan bagaimana nih? Kalau meninggal nih, mendapatkan setengah jika tunggal. Kalau perempuan, dapatnya setengah. Tapi kalau umpama ada 2 orang lebih, umpama 2/3. Kalau anak laki-laki mendapatkan sisa asobah namanya, di mana porsi anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Gampang Jim kalau udah belajar kaidah-kaidah. Kalau nggak belajar mah ruwet Jim. Ya namanya belajar, kalau belajar semua gampang, orang udah ada pelajarannya tinggal ikutin kan gitu. Yang susah ya karena nggak belajar sih lu, jadi susah. Tapi mending lah kalau ada buat tempat bertanya tadi yang diceritakan sama abang di KUA itu kan, mending. Seenggaknya walaupun awam kan, oh nanyanya ke sini nih yang tepat nih. Mending lah, jauh lebih baik lah daripada asal-asal di ini sih. Nah, Udah diatur bagus itu berarti. lanjut. Nih ada Dokter Rahman tuh Jim. Dokter Rahman Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni ketiga 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jim, lu nggak nyaut Jim. Alumni ketiga 2 itu Jim. Lu kan lu pernah. Selamat pagi dok. Pagi, saudaraku Jimmy. Ini arah-arahnya stasiun ini sudah mau memberikan satu pemahaman kepada saudara-saudara kita tentang waris gitu. Ini kan langkah yang maju. Yang saya ingin ini ada orang di kampung ini meninggal, suami istri, tapi tidak punya anak. Suami istri tidak punya anak. Mbak, orang tuanya sudah tidak ada. Berarti ya ahli waris saudara-saudaranya Ustaz ya. Jadi gini, menurut ulama fikih faraid, hukum waris Islam, kalau suami atau istri meninggal dunia nih bersama naik mobil meninggal, nauzubillah ya, tanpa memiliki anak, pembagian hartanya adalah sebagai berikut. Pertama, kalau suami meninggal, istri berhak mendapatkan bagian 1/4 dari total harta. Sisa harta 2/4 akan diberikan kepada ahli waris dari garis keturunan ke atas, seperti ayah dan saudara almarhum suami. Jika istri yang meninggal, suami berhak mendapatkan setengah dari total harta peninggalan istri. Sisa harta akan diberikan kepada ahli waris istri yang lain, seperti ayah dan ibu. Jadi seperti ayah ibu atau saudara-saudara kandung jika orang tua telah tiada. Gitu Dokter Rahman. Dua-duanya sudah meninggal. Nah, jika ada suami istri meninggal nih dunia nih, dia nggak punya anak, maka dia warisnya ke siapa nih? Menurut faraid, ya. Maka di dalam Islam, suami istri meninggal dunia, tidak memiliki anak, harta warisnya akan dialihkan kepada keluarga terdekat seperti orang tua, ayah, Orang tua ibu, sudah meninggal, berarti saudara. saudara kandung, kakak, adik, atau pasangan yang masih hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Oh iya, ya, kakak adik ya. Duluan ya. Ya, siap. Karena ini sebenarnya masalah yang saya hadapi nih. Saya kan kembali ke Sopeng untuk mengatur ini karena hartanya cukup banyak. Saudaranya 5 orang. Berarti dibagi rata ke 5 orang ya, Tas ya. Kenapa dokter, sorry? Eh, ini kan hartanya suami istri meninggal, tapi tidak punya keturunan. Ayah orang tuanya juga sudah meninggal. Tinggal saudara. Jadi saudara-saudaranya semua berhak sama, gitu. Bisa dengar, Sas? Iya. Bentar, tadi ada ini. Kalau suami istri meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, cucu dan juga orang tua ayah ibunya meninggal, maka harta warisan diberikan kepada saudara-saudara kandung. Ya, betul. Jadi aturan pembagiannya berbeda berdasarkan apakah keduanya memiliki anak atau tidak, atau urutan waktu meninggalnya, kan gitu. Nah, bila meninggalnya anak cucu, tidak ada keturunan, saudara kandung tidak mendapatkan bagian karena harta akan dialihkan ke anak, kan gitu. Kalau jika tidak ada keturunan dan orang tua nggak ada, harta suami jatuh kepada saudara suami, dan harta istri jatuh kepada saudara istri. Saudara seibu, seayah atau kandung memiliki porsi pembagian masing-masing. Kalau meninggalnya berkebersamaan, kecelakaan, musibah, harta suami diwarisi oleh ahli waris suami dan harta istri diwariskan oleh ahli waris istri. Keduanya tidak saling mewarisi. Gitu loh. Jadi harta bersama gonogini harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan hak milik suami dan istri sebelum masing-masing bagian dibagikan ke ahli warisnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu, dokter. Sesimpel itu sih, nggak susah sebetulnya kalau teorinya. Iya, teorinya gampang. Masalahnya ada kan nangoa. Apa itu nangoa, Hana? Seraka, Mangwa. Agak? Apa? Mangwa seraka, gelo. Seraka. Iya, teorinya gampang, prakteknya yang rumit. Gitu kan, Dok? Kurang lebih, Dok. Ada saudara laki-lakinya satu yang Mangwa itu seraka. Dia mau ambil semua. Dan Pisahkan dulu, kan ada hartanya istri, ada harta suami kan. iya. Pisahkan dulu supaya jelas gitu. Tapi ini sekarang sudah menyatu sama laki-laki ini, sama om ini. Saudaranya bapak. Ya, repot kalau udah gitu, dokter. Kalau udah begitu tuh kita tuh udah kayak jadi ribut nanti kalau kitanya nggak tahu, nggak jelas. Gitu, Makanya masalah Ustaz, karena dia andalkan kekuatannya lebih gitu, powernya. Nah, akhirnya dia kuasai semua kan, tidak mau bagi dengan saudara-saudaranya lain. Ini kan masalah. Susah. Ada. Dok, Ya. aku motong, Dok. Tadi kan tinggal dibawa ke kantor KUA yang bagian itu, Dok. Diajak rame-rame. Iya, kalau orangnya sih punya pengetahuan agama yang baik, punya pendidikan yang baik, itu sih bagus. Tapi kalau tidak punya pendidikan, tidak punya apa, yang diandalkan adalah badinya. Ya. Itu susah. Beda dengan Muhammad Jemi, artinya sudah ada pemahaman tentang bagaimana hukum pembagian. Maka gampang diatur kok gitu. Artinya tergantung dari manusianya. Kalau manusianya legowo bahwa dunia ini kan ditinggalkan. Jangankan Jimmy udah meninggal, Dok. Masih hidup aja Jimmy kadang janda 11 dapat, bahkan janda 11 dapat dia belum meninggal, apalagi udah meninggal. Itulah saya bilang, kalau orang-orang seperti Jimmy ini tidak ada susah-susah hidup di dunia. Tapi kalau orang-orang yang serakah itu, dia tidak mau. Ada saudaranya kasihan yang agak sedikit, maksud saya saudara. Kalau orang tua saya alhamdulillah tidak. Ada saudaranya yang boleh dikatakan kurang
kurang harta. Itu juga tidak dikasih. Aduh, kalau saya pulang ke Sopeng ini terjadi benturan ini kalau saya menempuh jalur, saya sih menempuh jalur baik, Ustaz. Cuman pastikan kalau tempuh jalur baik tidak bisa bagaimana? Masuk jalur hukum kan tidak enak juga rasanya. Bingung saya ini. Ada telepon sudah dari Sopeng. Tolong selesaikan nak, karena saya juga punya pendidikan lah, pernah asisten 2 sekda, jadi pengalaman birokrasi cukup lah. Tetapi kan saya pasti akan ikut aturan, Ustaz, toh? Ya memang harus ikut aturan. Masalah nanti kan gini, dokter. Di akhir zaman itu kita memegang aturan agama itu seperti kita memegang bara api, dokter. Di akhir zaman kita nggak dipegang api, nggak kita pegang, ya posisi kegelapan kita penuh dengan kezaliman, kita pegang membakar kita tuh. Itu hikmah ya zaman tuh. Mirip omongan ini Bang Hanafi, mirip omongan Gus Dur ya. Kayak gitu dia bilang, ibaratnya megang bara itu. Kata Rasulullah, Gus Dur kata Rasulullah, saya juga kata Rasulullah, pusatnya sama. Iya, ngutip. Soalnya pernah dengar ya, berarti ngutip dari Nabi kan. Gus Dur juga pernah bilang soal kayak gitu, Bang Hanafi soal kayak gitu. Memang Dan sulit. itu artinya luar biasa, Jim. Dimana hikmah di balik hadis Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu kalau kita megang agama seperti megang bara api. Kita butuh cahaya. Ya. Dan kita memahami kok. Jadi akan datang satu zaman manusia, satu zaman orang yang bersabar berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Nah, perumpamannya bagaimana? Menggenggam bara api itu ujian dan tantangan. Sebagaimana tangan akan terasa panas, perih, sakit saat menggenggam bara api. Demikian pula susahnya berpegang teguh pada ajaran agama di akhir zaman tuh. Ada cemoohan dan juga fitnah seseorang yang taat. Mungkin akan dicap aneh, dikucilkan, difitnah, dimusuhi nama keluarga ketika kita ikut aturan. Kan gitu Dokter Rahman nanti. Di lingkungan karena dinilai yang ia pegang berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Dengan bahasanya serakahnya dia kan. Dia kan sudah dipanggil di kantor desa untuk diberikan nasihat. Mengamuk di kantor desa, nanti tidak ada saudaranya yang berani lawan. Artinya karena menonjolkan emosi. Sementara bapak saya kan sudah sepuh, kasihan, tidak mau juga ikut-ikutan untuk berbicara seperti. Padahal sebenarnya bapak saya yang kakak yang bisa mengatur adiknya, tapi tidak mampu, sudah 84 tahun, Ustaz. Jadi tidak bisa, kasihan. Maka ya mungkin insya Allah saya harus turun lapangan. Ya, karena meskipun karena berat, pahala yang besar itu luar biasa. Meski terasa berat, menyakitkan, kesabaran dalam mempertahankan iman dan syariat agama kebenaran tersebut itu bernilai pahala yang sangat besar untuk di akhir zaman. Ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Kan gitu. Amin. Tapi dok, kalau melihat dari situasinya, memang yang main badik itu saudaranya Pak Dokter itu berarti kan paman ya. Pamannya itu kondisinya gimana? Maksudnya orang cukup atau emang dia lagi terlilit hutang? Sedang saja. Tidak juga orang kaya, tapi cukup lah. Tapi yang dia tonjolkan adalah kekuatannya. Tetapi kekuatannya sih sebenarnya kalau saya mau sikat dengan pakai tentara polisi, saya selesaikan secara adat, sebenarnya tidak gampang, cuma kan enggak enak juga kan. Iya. Cara begitu. Kalau bisa makan musyawarah ya dok. Itu yang saya inginkan. Apalagi kan sama-sama Muslim kan, kata Bang Hanafi kan tadi udah ada aturannya gitu kan. Harusnya sih. Memang ini sedikit mohon maaf, saya punya om ini salat Jumat saja dikerja. 5 waktunya bolong-bolong lah. Kemudian
masih kurang kasihan. Beda dengan bapak saya. Bapak saya itu karena ininya sakit pun dia tayamun. Saya pernah lihat salat itu dengan apa? Dengan isyarat. Tapi alhamdulillah sekarang masih sehat-sehat walafiat. Itu beda. Makanya bapak saya tidak terlalu peduli lah, tidak terlalu apa ya. Harta itu apa? Tapi kan tidak baik juga, Ustaz, toh? Atau membiarkan sesuatu kezaliman bagaimana, Ustaz? Tidak enak kan? Bukan berarti apa? Bapak saya tidak mau lagi ikut-ikutan yang begitu-begitu. Hanya menginformasikan ke saya. Nah, saya harus pulang kampung untuk bertarung atau menyelesaikan masalah, itu bukan hal yang biasa, Ustaz. Aduh, pusing juga saya. Kalau ranah hukum bagaimana, Ustaz? Apa kita ada akibat dampaknya gitu di akhirat kalau saya menempuh jalur hukum? Ya, kalau kita sudah memberikan salam yang terbaik pada keluarga besar, semua kan memiliki konsekuensi kan, iya toh? Ketika kita melalui pakai jalur hukum, ada konsekuensi yang harus kita terima. Yang penting, ketika kita melakukan sesuai dengan aturan yang kita pahami dan kita tahu sampai di situ aturan yang ada dan kita berusaha menjalankan sesuai dengan yang kita pahami syariatnya. Kalau memang itu posisi benar, dapat pahalanya 2. Kalau salah dapat pahala 1, Dr. Rahmat. Yang penting kita sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Gitu loh. Iya. Insya Allah. Jadi dua-duanya dapat pahala. Yang penting jangan tergiur karena posisi. Contoh nih, umpama udahlah kau ini aja, nanti saya kasih lah, udah belakang layar lah, pokoknya dia ikut apa, kita ngikutin dia. Nah, ini yang dosa ini. Enggak. Saya dengan Om itu insya Allah baku hitunglah dalam konteks kalau saya tempuh jalur hukum kan, saya pastikan sewa pengacara, Ustaz, toh. Jangan jalur hukum, Pak Dok. Itu ada yang ide yang bagus tuh. Kalau Bang Hanafi kan agak bingung. Ini ada yang bagus nih. Bunda Nit nih. Bawa ke Gunung Kawi, bikin boneka, terus tusuk-tusuk. Beres suruh. Itu usulnya bagus tuh. Bunda Nit nih. Silakan Bun, kasih nasihat sama Pak Dokter. Leon, Pak. Mati Mija. Ustaz bercanda. Cuman satu itu saja laki-laki, satu itu saja. Nah, saya punya adik juga, saya punya adik satu, bukan juga ini preman juga, cuman tinggal saya tahan, jangan deh, jangan, itu orang tua kita juga. Jadi kalau saya tidak tahan dari sini, dari Palu ini, sudah kejadian di Sopeng itu. Ya, yang penting tujuannya gini, Dok, ke keluarga besar kan tujuan kita mau sampai kapan sih hidup, nggak selamanya toh. Nah, kita tuh meyakini orang-orang yang kita cintai semua, walaupun memang dia salah, keliru, ya mungkin kita hanya sebagai orang yang mengingatkan. Nah, kembali semuanya niatnya luhur dari hati yang paling dalam, jangan sampai kita menzolimi keluarga yang lain. Tujuan kita sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Karena nanti kita bergerak tidak bergerak sama-sama ditanya sama Sang Pencipta kan? Iya toh? Betul deh. Iya, kita nggak bergerak ditanya sama bergerak juga ditanya sama, tinggal kita pergerakannya kita memang sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Aman sudah. Jangan tergiur dengan sogok menyogok, ar-rasyu wal murtasyi finnar. Ya, dia nggak masuk, nggak salah, nggak dosa. Orang-orang yang sogok menyogok itu nggak dosa, cuman udah ada di neraka dia. Aja Ustaz. Nah, iya kan dalilnya itu ar-rasyi wal murtasyi finnar. Sogok dan yang disogok itu nggak dosa dia, tapi ada di neraka dia. Ya. Tidak melalui satu proses, langsung masuk sel. Jadi
Jadi kalau ditanya hukum apakah dosa orang yang sogok menyogok, nggak dosa dia. Nggak dosa. Tapi memang ada neraka kok. Lewat dosanya itu, makanya dia pakai jalur khusus langsung ke neraka, Ustadz dokter. Ya itulah. Emang agak berat memang di akhir zaman itu kita jadi penengah itu yang penting kita tuh tidak pernah tidak pernah serba salah sih namanya keluarga itu karena semuanya sama-sama keluarga kan. Cuman kan kita nggak tega juga melihat kita punya ilmu, punya pengetahuan, ada keluarga lain yang terzolimi toh. Gitu loh. Itulah masalahnya. Ustaz bilang ikut turun lapangan dapat, tidak ikut juga dapat. Seandainya saya bikin tidak ikut tidak dapat, aduh. Itulah yang dibilang seperti macam bara api dok. Subhanallah. Ya, insya Allah saya akan ikut. Insya Allah saya akan ikut turun lapangan. Kebetulan kan kalau di kabupaten sebenarnya kalau saya mau pakai jalur khusus ya, saya temu bupati barangkali ya, langsung bisa dieksekusi langsung barangkali, pakai power, bisa nggak Ya. seperti itu? Pakai Karena power. memang ada dalilnya kayak gitu dok. Ya, Siapa orang yang ingin merubah kebaikan itu dia bisa pakai tangannya, menggunakan tangannya. Kan gitu kata Rasulullah. cocok. Saya dekat dengan Pak Kalau bisa Bupati. berubah Kan? sesuatu itu dengan tangan ya tangan. Tangan tuh bisa jadi bukan cuman geplak-geplok nampol orang, bukan bun-bun, enggak. Tangan tuh arti kalau dia seorang gubernur, bupati, wali kota, presiden, cuman tinggal tanda tangan, udah larang, udah eksekusi. Kan begitu doang. Betul. Nah, itu maksud saya. Kalau saya datang bupati, kemudian bupati eksekusi ya selesai. Kalau nggak bisa kau dengan tangan ya dengan lisan, dakwah, ingetin. Dan kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan hatimu. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Gitu. Itu kan Ini kata Rasulullah. artinya selama ini Ustaz dalam menyelesaikan persoalan orang itu tidak terlalu sulit, tapi begitu di badan, aduh beratnya minta ampun. Karena menginginkan kan keluarga besar. Apa sih yang kita tunggu di dunia ini? Mau umur berapa? Dan yang kita tinggalkan kan posisinya berusaha sesuatu kebaikan, kebenaran aja. Hilang nama kita akan hilang kok. Tapi kebenaran itu, mau kayak gimana pun kezaliman, kebenaran akan menang. Dan kalau kita pertahankan kesalahan itu, ingat, ada nanti dunia ini cuma sementara. Tapi dunia yang sementara ini penentu hidup kita selama-lamanya, yaitu akhirat. Kalau kita di dunia nggak benar, habis kita. Dirujak nanti. Tapi kalau kita walaupun di dunia ini kita tuh dimusuhin, dizolimin, diapain sama karena dia mungkin punya power, punya segala, tapi kita sudah berusaha maksimal mungkin, sebagaimana keluarga yang berusaha untuk kebenaran, hak yang kita tegakkan, ya kita cuma dimusuhin sama manusia kok, nggak dimusuhin sama Allah kok, gitu aja. Kalau saya Ustaz dengan orang tua itu sebelum kan dua-duanya masih hidup, alhamdulillah. Itu kita sudah dapat semua bagian-bagian kita. Artinya tanpa diambil hasilnya. Nah, tanpa kita ambil, tetap orang Itu tua. lebih bagus itu. Itu bagus. Alhamdulillah, saya bilang kemarin waktu Lebaran Idul Adha ya. Kenapa kita ada sidang istimewa ini? Ternyata bapak dengan mama itu sudah mengumumkan ini kau di sini, kau di sini, kau di sini, kau di sini, kebun ini kau di sini. Ya sudah, siapa yang keberatan? Tidak ada yang keberatan. Alhamdulillah. Artinya apapun keputusan orang tua, mau baik mau tanah itu, kita terima semua. Alhamdulillah. Artinya nanti kan pertengkaran sudah tidak ada. Udah beres. Beres semuanya. Cuman saya bilang jangan ada yang ambil selama orang tua masih ini, kasih semua orang tua dipakai bersenang-senang apalah yang dia mau. Saya udah ngingetin anak-anak saya dok. Saya kalau dulu pernah sakit saya ingetin, nak jangan ribut ya, kamu sama kakak, sama adik kamu cuma 3 kan.
Tuh, yang 8 hektar depan rumah, jangan rebutan karena itu punya orang. Udah, nggak ribut. Biasa nggak punya apa-apa, Dok. Dokter ketipu. Pak dokter ketipu. Punya orang. Nggak lain Ustaz. Tapi Iya, jadi biasanya- nggak ada ribut. Tapi biasanya antara saudara jarang ribut. Biasanya dari faktor eksternal deh yang ngompor-ngomporin. Misalkan dari pasangan, kadang-kadang dari tetangga, seringnya kayak gitu juga. Dari pengalaman ya, Bang Hanafi sama Pak Dok ya, sama teman-teman. Enak itu warisan yang paling aman itu ilmu. Ilmu itu warisan. Maka saya anak ke-12 itu, Jim, nggak ada Jim. Bapak ibu meninggal di Madura, nggak ada. Semuanya dipondokin, Darul Rahman, ada yang 30, 35 tahun. Saya dari umur 5 tahun, nggak ada. Nggak ada meninggal, kita merantau semua. Mau jadi apa kek, pokoknya sama cucunya di sana dipakai. Alhamdulillah, pakai buat ngajar, buat ini. Buat buku pondok. Udah, nggak ada kita. Terbersit aja pikiran kita, enggak. Nggak ada. Semuanya ikhlas ridho semuanya. Ilmu itu yang paling utama. Makanya gue nasehatin kayak Hasan, kalau bapak meninggal, di kiri itu ada 8 hektar, jangan rebutan sama kakaknya karena punya orang, udah aman. Punya orang. Kagak ninggalin apa-apa, gue kan gitu, ilmu aja gue tinggalin. Anak gue. Aman di samping ketawa, iya, kagak punya apa-apa, apa yang mau diributin lo abang lu. Sebentar saya minum, Ustaz. Tersedak saya air. Tapi ilmu juga kadang-kadang jadi rebutan loh. Warisan ilmu jadi rebutan juga. Enggak Jim, ilmu nggak pernah jadi rebutan, selalu dituntut doang ilmu itu. Makanya kan disuruh menuntut ilmu Jim. Lah dituntut terus ilmu, nggak pernah jadi rebutan. Mau ngapain rebutan ilmu? Gue nasehatin bini gue kalau gue meninggal, wasiat gue gampang di sebelah nih gitu kan, 8 hektar, 7 ada 20 hektar, jangan ribut ya sama anak-anak gitu. Punya orang, apa yang mau diributin? Mengatur bagaimana ya, baru saya bayangkan ini kalau misalnya saya hadapan tiba-tiba ngamuk, saya tidak bisa, aduh saya harus tahan diri nih, maksudnya aduh. Ya itu dia. Biasanya gini Dok, tadi yang seperti dokter bilang, kalau urusan sama orang kayaknya gampang deh, tapi ke badan sendiri kayaknya gimana? Karena kenapa Dok? Kalau dokter perhatiin rata-rata ya, karena Dia orang tuaku, dia orang tuaku juga Pak Jem, saudaranya bapak kan. Iya, Saudara karena badan bapak. sendiri kan, betul Pak Dok. Maksudnya badan sendiri, karena kan emosi kita terbawa kan, bener nggak Pak Dok? Kalau saya Keadilan itu coba filosofi daripada keadilan itu ditimbang terus itunya ditutup matanya. Nah itu dia. Maksud saya Di situ. Maksud saya gini, Pak Dok. Paling nggak Pak Dokter pernah bilang, jadi dokter itu harus punya empati, tapi nggak boleh simpati. Kalau urusan keluarga kan pasti urusannya urusan perasaan dan emosi, bener nggak Dok? iya, itu yang yang sulitnya masalah. itu yang masalah besarnya itu di situ. Bukan hanya asas keadilan, tetapi ada hubungan pertalian darah sehingga di sini kita menginginkan semua baik kan. Kepengen kita Nah, mah. sementara ada satu sisi yang tidak mau baik, iya kan? Karena nanguanya itu Iya. Langoa, Pak Dok, langoa. melangua, artinya betul-betul apa rakusnya itu. Padahal sebenarnya sih ada adikmu yang lebih miskin dari kamu, lebih kurang. Kenapa kau yang kuasai masuk? Aduh. Kalau Pak Dokter ingat nggak kata-kata Bang Hanafi?
Iya. Persoalan yang kayak berat detik ini nanti bulan depan atau tahun atau 6 bulan kemudian atau tahun depan terpecahkan dengan sendirinya. Makin dipikir makin pusing. Apalagi kalau udah bawa perasaan gitu kan. Ya udah jalanin aja. Kan saya juga sering kayak gitu dok. Kalau kita pas lagi ngalamin kepala tuh kayak cenut. Tahu-tahu beres sendiri. Dengan ya pokoknya menerima lah. Walaupun nggak sesuai yang harapan kita. Informasi yang saya dengar adalah terjadi pertengkaran hebat di kantor desa itu. Sudah ada satu pertemuan khusus dengan saudara-saudara, tapi kan tidak ada titik temu. Makanya ya harus mengambil apakah mau mengalah atau tidak ini. Kalau tidak, jalur hukum itu lebih tepatnya, tetapi kan memakan biaya dan itu stasi. Kalau orang Bugis itu sudah berhadapan dengan jalur hukum itu sudah lepas hubungan kekeluargaan, itu yang saya pikirkan matang-matang. Namanya keluarga itu begitu kan, Bu Hana? Iya, nih kalau saling melapor nih itu kayak walaupun mau dinikahkan sama keluarganya yang Tidak itu bisa ketemu, lagi, tidak iya, lagi kayak putus sudah. menikah. Tidak ada lagi namanya pernikahan. Keluarga-keluarga itu dianggap sudah putus sama Iya, sekali. putus. Iya betul. Itu beratnya di sana, Ustaz. Kalau misalnya sudah menempuh jalur hukum, berarti sepupu saya di sana dengan itu putus semua. Tidak bisa lagi menikah, tidak bisa lagi jalin hubungan, sampai cucu-cucu tidak bisa. Beratnya itu di sana. Konsekuensinya berat. Iya. Tapi minimal kita kan kalau dimusuhin cuma dimusuhin manusia, tapi tidak dimusuhi oleh Sang Pencipta kan. Yang penting dalam hati kita luruskan niatnya dulu. Insya Allah Allah kasih ada hikmah di balik itu kok. Pasti ada hikmah di balik itu. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Mudahan ada hikmah. Saya ketemu dengan Om itu dengan baik. Tetapi kalau dia keluar jurus bahaya. Karena saya juga ini dalam konteks silat ini hitam juga, sebuah hitam juga. Ya, tidak mungkin kan saya mau bertarung. Iya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itulah. Jangan terjadi seperti itu. Dan itu kan kalau orang Bugis Ustaz berhadapan dan sama-sama ini, Badik yang berbicara. Bukan tinju, Badik. Dan ini yang saya takutkan kalau terjadi seperti ini. Makanya ya apakah saya masih harus nego dengan sesuatu rembuk keluarga atau sekalian harus power? Ya dibutuhkan ini kan ada kalau bahasa kita tuh ikuti alurnya secara bertahap dulu. Baik-baik kalau emang bisa kan gitu. Tapi kalau tidak bisa itu ya akhirnya kita mengambil jurus di mana ya mau tidak mau gitu loh. Sambil bismillah, biarkan nanti Allah yang menyempurnakan semua. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Dan kita tuh yang membuat kita itu jadi nggak bagus itu karena kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu masalahnya. Benar. Saya pikirkan itu dampaknya, betul. Padahal itu kan belum tentu terjadi itu. Dan itu adalah bisikan setan itu. Iya. Nah itu dia yang dari tadi diiniin Bang. Kan udah yang tadi Pak Dok udah punya pikiran itu kan. Siapa tahu begitu datang ke sono, mungkin pas Pak Dok diterimanya baik-baik, enak masuknya. Ya karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi, betul itu dari tadi itu. Ya, yang membuat kita itu celaka tuh kebanyakan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal kita melakukan, kita tahu ada Allah. Dan Allah nggak pernah akan membiarkan orang-orang yang beriman, yang yakin kepadanya, dan Allah akan menyempurnakan dari semuanya itu.
Itulah pentingnya menyertakan Allah dalam situasi kondisi apapun. Maka bikinkan status dalam kehidupan kita dari mulai melek sampai kita tidur kembali. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sudah, itu aja. Dulu, Allah lagi, Allah terus. Sudah. Dulu, Allah lagi. Makanya kan kemarin juga Bang Hanafi bilang kan Bismillah kan. Bismillah kan. Tunduk kan. Ya kita coba aja maksudnya. Kalau masalah ilmu ini kan sama-sama satu garis darah. Ilmu ini selevel Pak Jimmy. Jadi itu yang saya ini dalam hal kesaktian keilmuan saya sama satu guru. Jadi dia 30 tahun, saya juga 30 tahun. Jadi dalam konteks keilmuan ya saya selevel lah. Jadi kalau terjadi misalnya benturan, waduh dahsyat benturannya Ustaz. Tapi kan maksudnya Bang Hanafi, maksud saya itu kan Pak Dokter udah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Mungkin waktu di balai desa kan ada satu peristiwa gitu kan yang membuat dia emosi. Itu informasi yang saya terima sebagai satu rujukan bahwa adik saya menyampaikan bahaya ini Deng. Nah itu sudah ada bahaya ini Deng. Nah ini saya bilang jangan Dek, jangan turun lapangan untuk melawan Om dulu, maksudnya saya. Tapi yang masalah biasanya yang sering melarang orang justru dia yang turun lapangan. Nah, itu masalah kan. Gatel dong. Tapi enggak, maksudnya kemarin kan rame tuh di balai desa tuh. Mungkin kan si umnya itu kan mungkin ada masalah apa, lagi pusing kayak, atau misalkan lagi sakit gigi. Mungkin siapa tahu Pak Dokter datang malah diterima baik-baik. Makanya kan jangan berpikiran seperti kata Bang Hanafi kan, kita terlalu pusing memikirkan apa yang bakal terjadi. Walaupun memang sebagai seorang dokter itu kan wajib, sebagai orang yang kita mengenal pendidikan yang ngerti emang wajib. Cuman kan jangan terlalu lah maksudnya Bang Hanafi gitu kan. Siapa tahu nyebut Bismillah datang ke sono baik-baik malah diterima baik. Jangan pernah merasa dikendalikan oleh perasaan, jangan pernah merasa dikendalikan oleh pengetahuan, jangan pernah merasa dikendalikan oleh alam, jangan pernah merasa dikendalikan. Orang ada yang maha mengendalikan kok. Tugas kita itu hanya menjalankan apa yang sudah kita ketahui lalu pasrahkan semua. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sudah. Insyaallah Ustaz. Doakan Ustaz. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama insyaallah kalau sudah baik-baik sudah keadaan saya ke selatan. Intinya belajar melihat kepentingan loh di balik setiap keputusan. Tetapi jangan kehilangan prasangka baik. Jadilah tegas dalam prinsip dan lembut dalam akhlak. Itu aja sih. Tegas dalam prinsip dan lembut dalam akhlak. Itu kuncinya. Iya. Insyaallah Ustaz. Mudah-mudahanlah ada jalan keluar. Kalaupun dia mau ambil lebih luas, ambillah. Yang penting jangan masuknya begini, jangan tidak kasih sama saudara-saudaramu yang lain yang kebetulan kan ekonominya lagi di bawah Anda. Artinya saudara-saudaramu ini, kalau bapak saya sih tidak ada persoalan, mau kasih tidak juga sama. Tapi haknya kalau misalnya haknya bapak dia mau kasih sama adiknya, urusan bapak nanti. Nah begitu maksudnya. Bagikan dulu. Jangan langsung ambil. Itu yang saya sebenarnya pikirkan. Seandainya datang sama bapak, ini adiknya, selesai persoalan. Selesai persoalan sebenarnya. Nah, kenapa tidak datang sama kakakmu? Karena bapak itu bijak. Kalau kau ini ambillah dek. Tapi mungkin empat ini dapat. Bapak mungkin lepas tangan, ambil semua. Tapi kok tidak lari ke situ? Kenapa lari langsung ke kantor desa? Nah ada keluarga.
Kenapa langsung ke kepala desa? Ada apa? Nah itu. Saya punya saudara temen dari Bandung, sama orangnya legowo kalau urusan itu. Dia nggak mau rebutan gitu. Datang adiknya nih ke kakaknya yang di Bandung. Ambillah dek. Udah aku sih nggak mau dek. Tapi keluar dari pintu kakaknya itu udah kena racun itu, udah mati udah. Lembut di depan, pas keluar dia mati sudah. Habis sudah sama orang Bandung itu. Spill bang, biar kelihatan bang, diusut, spill namanya di sini. Karena temennya juga kayak gitu temennya. Sudahlah terserah sama Tuhan lah gitu. Pasrah, meninggal suaminya. Dia bersyukur dia malah merayakan meninggal suaminya. Orang Medan, gua tahu banget itu orang Medan. Inisial katanya Sherwin. Inisialnya depannya J. Kompor tuh Bang Jimmy tuh. Lihat Bang Sherwin tuh. Inisial Bandung J, inisialnya J. Soalnya Bang Sherwin juga Bandung bang. Ternyata bang, jangan-jangan beliau nih. Nah ya di atas nih beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inisialnya J. Mau apa lu Bang Sherwin inisial J? Saya juga inisialnya J. Jangan-jangan dia. Agak leon banget ini. Benar juga ya bang ya, yang dikatakan ya tahu ulama, tahu siapa, atau hikayat yang mengatakan uang itu uang lah, harta lah ya, pemutus silaturahim yang paling ampuh di dunia. Ya, betul. Tapi makanya kan ada kaidah gini. Kalau kita memperbanyak uang, kita yang jaga uang. Perbanyak kita uang, bangun rumah, naruh emas, naruh berlian, kita akan sibuk jaga tuh. Ya, kita yang akan sibuk menjaga tuh uang. Bedanya kalau memperbanyak ilmu. Kalau kita banyakin ilmu yang jaga kita. Awas ini nggak benar. Awas ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, dilarang ini, jangan ini, jangan. Kita yang dijaga sama ilmu itu. Itu bedanya jadi. Ini nggak pantas, ini nggak pas buat kamu, jangan gitu. Itu ilmu. Akhirnya menjadi manusia yang bijaksana kalau mengamalkan ilmunya. Nah yang bahaya itu orang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang kabura maqtan indallahi ma taqulun wa la taf'alun. Allah tuh paling benci orang yang punya ilmu tapi nggak diamalin ilmunya. Itu paling bencinya Tuhan tuh sama orang kayak gitu. Punya ilmu tapi nggak ngamalin tuh ilmunya. Makanya standarnya itu bukan banyaknya ilmu, tapi banyaknya pengamalan, banyaknya mengamalkan dari apa yang kita sudah tahu. Bukan selalu teori tanpa praktek. Nah itu. Masalah menyelesaikan persoalan, saya pernah selesaikan 13 orang, Stas. 13 orang demo. Alhamdulillah mau dengan izin Allah ya, mampu saya kendalikan. Karena ini tidak ada tadi ya saya pikirkan dampak-dampaknya. Tidak bawa perasaan Pak dokternya. Saya tidak bawa perasa lagi. Pokoknya putih-putih, merah-merah. Iya, sekarang kasus yang sekarang perasaan dermawan. Berbeda karena ada ikatan darah. Inilah masalahnya. Jadi mampu enggak saya melakukan seperti itu dengan mengabaikan itu darah? Tidak bisa, Ustaz. Bagaimana ya? Jadi gini, pernah dengar kisah nggak, dokter? Saya ulang lagi nih. Ada kisah seorang pemuda, dia mendapatkan sesuatu keistimewaan. Dia punya apa namanya? Kalau kampak ya bahasa kita kampak. Kampak ini selama dia melakukannya memang tujuannya untuk sang pencipta. Dia bisa mengalahkan apapun. Tiba-tiba ada di satu desa, orang itu menyembah pohon itu. Satu desa itu, pohon itu dituhankan.
Maka sang pemuda ini terbersit, ini nggak benar ini. Datang dia ke situ. Saya akan hancurkan ini pohon. Saya hancurkan di pohon. Nah itu ketika mau menghancurkan pohon itu, seluruh pasukan-pasukan yang tampak dan yang tak tampak itu bersatu padu untuk melawan pemuda ini. Tapi dengan kampak ini, dengan keyakinannya dia tulus memang kepada sang pencipta, kalah semuanya. Kalah semuanya. Ya. Dia bilang, saya ingin menghajar yang namanya kezaliman, ketidakbenaran. Gitu loh. Tiba-tiba datanglah posisi raja daripada iblis ini, kekuatan yang maha dahsyat dari yang maha halus ini, ya, yaitu berupa iblis dari Allah. Itu iblis yang menghasut kepada pemuda ini. Iblis ini bilang, ya udah gini aja lah, ya, kita kalah, tapi kasih waktu jeda, datang lagi bes, pulang. Di bawah bantalmu itu ada uang, ada emas, ada permata, berlian, dan uang. Gitu. Kalau kau memang nggak percaya, kau jajal 1 hari ini pulang, besok pagi itu sudah numpuk di bawah bantalmu segala yang kau inginkan. Kau bisa bangun rumahmu lebih baik lagi. Jadi tundalah, kasih waktu sehari saja untuk membuktikan bahwa ucapanku ini benar atau tidak. Berpikir nih, tadi niatnya dari awal tuh terus untuk karena sang pencipta. Maka di situ dia mulai goyah. Ya udah, saya buktikan. Awas kalau seumpama tidak benar, besoknya saya bangun, maka akan saya hancurkan ini. Pulang dia ke rumah, bangun pagi, benar ada emas, ada uang, ada berlian, ada permata tuh di bawah bantalnya setelah dia bangun pagi. Ya. Lalu apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari berikutnya nggak ada keluar lagi, nggak ada harta benda. Pemuda ini marah-marah, kesel dia. Akan saya bawa kampak ini untuk menghancurkan. Nggak bisa, saya harus hancurkan itu. Ini nggak benar ini. Dia datang ke situ, tapi ternyata kalau kemarin dilawan oleh ratusan ribuan itu, baik yang roh, yang terlihat dan yang tidak terlihat, itu cuman melawan dengan 1, dia udah tepar. Lalu dia ngadu kepada sang pencipta, kenapa ini kok saya tepar? Kemarin saya lawan ratusan ribuan, saya nggak kalah dengan kampak ini. Kok sekarang kalah? Apa jawabnya dari sang pencipta? Bilang apa? Kemarin kau tulus karena aku, hari ini kau nggak ada tulus-tulusnya. Karena kau masih terbersit ada dunia di dalamnya. Nawaitunya Ustaz sudah berubah. Ya, karena kamu ada ketakutan ini, khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini. Nah, itu juga salah satu dunia, kekhawatiran-kekhawatiran. Berarti kau masih takut dengan kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Tapi kalau kau memang hak lillahi ta'ala, maka akan dibantu sama Allah. Semua kekhawatiranmu itu adalah kekhawatiran saja. Tapi bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayakun. Oh, bukan hikayat, bukan cuma hikayat doang, Bang. Udah terjadi di Indonesia, Bang. Beberapa pejuang yang tahun 66 itu angkatan kan, dengan keras hati dia pelantang kan, karena dia tertulus kan, didukung. Begitu diangkat jadi menteri kan langsung melempem. Ya, semua yang masuk ke istana, jangankan manusia yang jujur, akhlaknya bagus, ilmunya luar biasa. Andaikan ada malaikat masuk ke dalam istana, tuh malaikat berubah jadi iblis. Dia masuk ke dalam istana. Dan itu yang terjadi. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih Ustaz. Ini juga meneguhkan. Astagfirullahaladzim. Saya sebenarnya orangnya temperamental juga Ustaz. Dalam dulu. Kalah atuk berarti. Ada atuk nggak? Atuk kalah berarti, Bang. Kagak menang Dr. Rahman, bukan Atuk yang kalah. Atuk sampai sekarang masih pemerintah. Kalau Dr. Rahman udah cooling down ya. Artinya saya mampu adaptasi dengan situasi. Alhamdulillah, saya mampu adaptasi dengan selama ini. Alhamdulillah. Artinya kapan tegas, kapan tidak tegas, kapan ini sudah bisa dimainkan lah. Iramanya sesuai dengan lirik, dengan lagu.
Beda dengan Nurhana kan, musiknya ke Bogor, lagunya ke Bandung. Jadi Iya. tumpuk-tumpuk. Aye. Bun, bantah Bun, itu Bun. Dokter udah, Padok udah ketularan Bang Hanapi, udah CS-an tuh. Tidak boleh Padok jujur itu. ngomong dok, dokter jangan jujur kalau ngomong. Oh dokter, saya Dulu bukan sang, penyanyi sang Pak Dok. penyanyi, dulu kalau sang penyanyi itu mengikuti irama. Ya. Ketukan irama itu kalau dilatih vokal itu, kalau latih vokal, nah orang ini akan mengikuti kapan ketukan itu mau lurus, tinggi, bahkan ada cengkok. Nah, itu dia yang akan ngikutin irama. Irama. Nah, kalau santri saya, irama yang harus ikutin ketukan dia punya vokal. Saya itu tidak ada satu lagu saya hafal kecuali lagu Bugis, Ustaz. Lagu Bugis bisa sedikit. Bisa Nurhana dengarkan. Rimula mintana na cuku caberu majalita ticeng lauri aleku lo magere. Aye. Bagaimana? Bagaimana? Saya nggak tahu menyanyi bugis Pak Dok. Susah cengkoknya itu. Saya jadi ingat kemarin malam. Gua di room karaoke. Gua di room karaoke, lagu barat semua. Tiba-tiba ada yang minta lagu Andi gitu. Bang Roma, iya Bang Roma. Dalam hati, siapa yang mau nyanyiin minta Andi? Ditolak mentah-mentah. Ya nggak host. Host. Gua kaget sendiri, sampai ide juga bingung. Orang udah jelas lagunya lagu barat semua, lagu pop. Aduh. Saya pernah gitu Pak Ustadz, lawan 20 orang nggak lari saya Pak Ustadz. Gimana mau lari, berdiri diinjak, diinjak diinjak. Serwin, diinjak-injak. Ya Allah, ya Allah. Asko. Tapi kalau murid gue itu Nurhana itu, akhirnya gue bisa menciptakan lagu gara-gara Nurhana itu, Jim. Sering ku terjaga setiap malam. Itu gara-gara Nurhana itu. Ronda gitu, ronda. Nyariin gitu. Rondain di komal-komal. Nyari Nurhana. Kanur, gimana Kanur? Aduh.